Baik, perkenalkan nama saya Faustina Telmindrero dengan NIM PO 530 333 2200 Saya dari kelas 2C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Yang pertama, analgetik dan antipiretik. Analgetik dibagi dalam dua golongan, yaitu analgetik narkotika dan analgetik non-narkotika. Analgetik narkotika menghambat pusat nyeri di otot. Contohnya morfin, metadon, meperidin, fentanyl, dezosin. Yang kedua, analgetik non-narkotik menghambat kerja enzim sikloksigenase atau COX. Contoh obatnya aspirin, paracetamol, ibuprofen, asamifenamat, diklofenal, dan indomethacin. Antipiretik menghambat enzim siklooksigenase atau COX disusun saraf pusat. Yang pertama salisilat, itu aspirin dan salisilamid. Yang kedua para aminofenol, itu ada acetaminophen dan fenesetin. Yang ketiga pirazolon, ada fenibutazon dan metamizol. Selanjutnya hipnotik sedatif dan stimulansia. Hipnotik sedatif terdapat beberapa golongan. Yang pertama barbiturat, menegakkan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan GABA. Contoh obatnya amobarbital, aprobarbital, fenobarbital atau luminal, barbital, heksobarbital, kemital, sekobarbital, tiopental, mefobarbital, dan pentobarbital. Golongan kedua benzodiazepin, itu meningkatkan aktivitas GABA. Contoh obatnya diazepam, klorazepam, halazepam, dan lain-lain. Golongan lain, contoh obatnya ketamin, DMP, klorahidrat, paraldehimin. Selanjutnya stimulansia, mekanisme kerjanya meningkatkan NT, norepinefrin yang ada pada otak atau merangsang kerja saraf simpatik atau kedua-duanya. Yang pertama stimulan sedang, contoh obatnya kafein, efedrin, dan nikotin. Yang kedua stimulan kuat, contoh obatnya amfetamin atau sabu. Yang kedua selanjutnya anestesi psikofarmaka antidepresif. Yang pertama anestesi lokal, mekanisme kerjanya mengganggu fungsi dari semua organ-organ dalam proses konduksi impuls-impuls. Golongan yang pertama golongan ester, contoh obatnya kloroprokain, benzokain, tetrakain, dan kokain. Golongan yang kedua golongan amida. Contoh obatnya bupivakain, mepivakain, prilokain, etidokain, dibukain, lidokain. Yang ketiga anestesi sistemik. Mekanisme kerjanya memblok pusat kesadaran di otak sehingga terjadi amnesia, analgesia, hipnosis, dan relaksasi. Contoh obatnya nitrous oxide N2O, sevofluran. Yang ketiga desfluran. Yang keempat enfluran. Yang kelima isofluran dan halotan. Selanjutnya psikofarmaka, mekanisme kerjanya menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Psikotropika golongan 1, ekstasi, STD, dan LSD. Psikotropika golongan 2, contoh obatnya metilfenidal, amfetamin, ritalin, dan sabu. Golongan 3, flunitrazepam, pentabarbital, dan buprenorphina. Golongan 4, obat penenang, nitrazepam, obat tidur, diazepam, dan laksotan. Selanjutnya antidepresif, mekanisme kerjanya menghambat uptake aminergik neurotransmitter, menghambat penghancur oleh enzim monoamin oksid sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergik neurotransmitter presinaps neuron di SP. Golongan trisiklik, mekanisme kerjanya memblok reuptake neurotransmitter noradrenalin dan serotonin yang menuju neuron presinaps. Contoh obatnya amitriptyline HCl, imitramin HCl. Golongan SSRI memblok reuptake serotonin. Contoh obatnya centralin HCl, fluvoxamine, fluoxetine, dan paroxetine. Golongan MAOL menghambat perusakan serotonin pada sinaps. Contoh obatnya moplomemin. Golongan atipikal atau mianserin memblok reseptor alfa 2 di presinaps. Contoh obatnya mianserin, trazon HCl, dan meprolitin HCl. Selanjutnya kolinergik, obat agonis kolinergik. Agonis kolinergik yang bekerja langsung bekerja meniru efek asetilkolin dengan cara berikatan langsung pada kolinoseptor. Contoh obatnya asetilkolin, betanekol, carbachol, dan pilocarpin. Agonis kolinergik yang bekerja tidak langsung atau reversibel. Contoh obatnya hydrofonium, neostigmin, dan lain-lain. Agonis yang bekerja tidak langsung bekerja dengan pelepasan katekolamin, terutama norepineramin dari granul-granul penyimpanan di
ujung saraf simpatik atau hambatan pemasukan norepinefrin pada membran saraf, atau contoh obatnya amfetamin dan tiramin. Agonis yang bekerja campuran atau ganda merangsang reseptor adrenergik dan melepaskan katekolamin dari tempat penyimpanan atau penghambat pemasukan katekolamin. Contoh obatnya efedrin dan oktopamin. Obat antagonis adrenergik penyekat alfa. Contoh obatnya ducazosin, prazosin, dan tirazosin. Selanjutnya sistem saraf otonom, adrenergik dan kolinergik. Yang pertama adrenergik, obat agonis adrenergik, agonis atau simpatomimetisme. Mekanisme aksinya yaitu obat ini membentuk kompleks reseptor khas. Contoh obatnya albuterol, clonidine, dopamin, epinefrin, dan lain-lain. Selanjutnya agonis kolinergik yang bekerja tidak langsung atau irreversible, itu okotiofat dan isofluorofat. Obat antagonis kolinergik, obat antimuskarinik. Mekanisme kerjanya bekerja menyekat reseptor muskarinik yang menyebabkan hambatan semua fungsi muskarinik. Contoh obatnya atropin, ipratopium, dan skopolamin. Selanjutnya penyekat ganglionik, bekerja dengan menghentikan semua keluaran sistem saraf otonom pada reseptor nikotinik. Contoh obatnya nikotin dan trimetafan. Selanjutnya penyekat neuromuskular. Contoh obatnya atracurium, vecuronium, tubobucrarin, dan lain-lain. Inilah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.